Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mahasiswa-mahasiswiku yang budiman. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah manajemen operasi, kita akan membahas mengenai strategi proses. Kita bahas dulu definisi ya. Jadi strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nama lain dari strategi proses adalah strategi transformasi. Itu ya. Jadi yang sekarang lagi tren ya kan istilah transformasi media. Orangnya namanya Transformer. Enggak ya, itu film ya. Jadi proses ya. Nah, tujuan dari strategi proses ini untuk menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada biaya. Jadi dengan biaya yang terbatas, bagaimana kita bisa memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Ada 4 strategi proses ya. Yang pertama, fokus pada proses. Nah, strategi ini cirinya yaitu varietasnya banyak, namun volume atau tiap jenis sedikit. Proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, serta volume produksi relatif sedikit. Contohnya restoran. Ya, yang namanya restoran itu kan biasanya banyak menu yang ditawarkan. Dan pelanggan pasti memiliki selera yang berbeda-beda terhadap menu satu dengan menu yang lain. Ada yang mungkin ya ayam, kalau di Indonesia nasi goreng gitu ya. Kemudian nah itu kan pasti tidak menonjol ke satu varietas ya, tapi banyak pilihan dan tidak bisa langsung memproduksi dalam jumlah banyak ya. Jadi kalau ada pesanan baru diproduksi. Nah, keunggulan proses ini yaitu fleksibel menghadapi perubahan. Jadi misalkan lagi rame apa? Misalkan dulu sempat cappuccino cincau. Nah, kemudian sepi. Nah, berubah zaman ada lagi coklat gitu ya. Kemudian beda lagi zaman ada alpukat, kocok atau apa itu. Nah, itu kalau menggunakan fokus proses ini ya cocok ya karena fleksibel. Kemudian penghematan dana untuk investasi mesin. Nah, kelemahannya adalah investasi cukup tinggi karena persediaan bahan mentah. Ya misalkan restoran tadi contohnya ya, bebek ya sudah sedia bebek banyak, ternyata dalam satu hari tidak ada yang pesan misalkan. Itu kan bahan mentahnya ya cukup mahal juga ya. Kalau misalkan nggak ada yang laku ya nanti bisa rugi. Kemudian yang kedua yaitu fokus berulang. Nah, proses ini menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Ya misalkan perakitan mobil gitu kan. Bahkan sekarang ada beberapa yang satu produk tapi beda nama gitu ya. Barangnya sama gitu kan. Contoh ya mobil itu ada disebut merek ya, Ayla, Agia, Avanza, Xenia, itu kan sebenarnya sama, cuma beda produsen ya. Antara Daihatsu sama Toyota gitu. Bahkan yang terbaru itu juga yang baru masuk Indonesia ada juga itu Rocky Racer gitu. Itu contoh dari yang menggunakan fokus ini berulang. Kemudian fokus produk. Nah, fokus produk ini produknya tidak berubah ya. Kemudian permintaan besar. Nah, ini contohnya adalah
pabrik kimia, kemudian baja dan lain-lain. Dan yang terakhir, ini yang paling sering digunakan ya, itu untuk yang kustomisasi massal. Jadi produksi cepat, kemudian murah, dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Keinginan ya, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan ya makan ya satu piring gitu. Tapi kalau keinginan kan banyak, pengen lauk ini gitu. Nah, dalam fokus kustomisasi massal ini ada beberapa tantangan untuk mendapatkan order atau pesanan. Yang pertama, desain produk harus cepat dan imajinatif. Jadi ya harus kreatif ya si produsen. Kemudian desain proses harus cepat gitu. Kemudian manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Jangan sampai terlalu banyak ada persediaan yang menganggur atau idle. Kemudian jadwal yang ketat pada pemesanan dari desain hingga pengiriman hanya dapat diimplementasikan kepada karyawan yang penuh dedikasi, loyalitas gitu ya, susah itu didapat. Itu tadi apabila strategi proses pada produk barang. Nah, sekarang desain proses pada sektor jasa. Kita tahu jasa itu sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia, itu ya. Jadi seorang manajer operasi itu harus bisa merancang proses yang bisa menciptakan rasa kreativitas dari pekerjaannya gitu. Yang mana fokusnya jelas pada customer ya. Dan tantangan besarnya yaitu di bidang teknologi. Kalau ya mungkin generasi yang 80-an gitu ya, itu agak tidak akrab dengan teknologi, tapi beda dengan yang mungkin 90-an, 2000-an ya. Itu sekarang juga ada pembatasan usia, misalkan baru masuk gitu harus maksimal usia segini. Kemudian ada beberapa syarat penguasaan salah satu aplikasi gitu. Misalkan di bidang desain grafis ya harus punya sertifikat atau apalah. Programmer mungkin ya barangkali itu ada beberapa sertifikat kompetensi, terutama akuntan juga banyak pakai banget, malah banyak banget. Misalkan di bidang akuntansi syariah kan ada sertifikasinya namanya sertifikat akuntan syariah, SAS gelarnya. Itu ada gelarnya, kalau akuntansi ya asiknya itu ya, banyak gelar yang bisa didapat. Tapi ya biayanya ya sebenarnya nggak mahal lah, uang kan kertas ya, nggak ada istilah mahal. Ada di bidang perencana keuangan ya, Certified Financial Planner ya, CFP. Kemudian ada CPA ya, CPA, Public Accountant, ada yang akuntansi manajemen ada CMA, Certified Management Accountant. Kemudian ada di bidang PSAK ya, pernyataan sementara akuntansi keuangan. Itu juga tidak semua orang bisa menguasai, sehingga ada gelar baru sekarang yaitu CPSAK ya, Certified Pernyataan Sementara Akuntansi Keuangan. Ya untuk biayanya sekitar 3-5 juta untuk satu kali tes, kemudian nanti dapat sertifikat, yang mana itu sangat dibutuhkan karena tantangan zaman sekarang. Jadi harus ada spesialisasi beberapa keahlian khusus di bidang akuntansi maupun di bidang yang lain. Selanjutnya ini mengenai etika dan proses ramah lingkungan. Ini penting bagi suatu entitas yang sangat dekat dengan lingkungan ya. Jadi misalkan bukan di kawasan industri gitu,
itu sangat rentan terjadi gesekan dengan masyarakat sekitar, sehingga butuh yang namanya etika dan proses ramah lingkungan. Ini beberapa contoh studi kasus. Yang pertama yaitu dari Panasonic ya. Panasonic itu tahun 2018 berinovasi dengan teknologi ramah lingkungan ya, dengan cara daur ulang dan minimalisasi sampah. Dan fitur-fitur mutakhir pada teknologi ini banyak ya, juga saya kurang paham ya. Ada teknologi ini yang tahu ya orang teknik ya, inverter, ekonavi, nano, itu saya sendiri nggak paham. Nah, tapi ini ada penjelasannya untuk inverter ini ya, untuk AC, kulkas, mesin cuci, ini untuk mengurangi konsumsi listrik. Kemudian ada fitur nano untuk mengeluarkan ion-ion melalui AC dan sebagainya. Itu contoh yang pertama dari Panasonic. Kemudian ini contoh yang kedua, Samsung ya. Ini memang terkenal ya dari dulu Samsung ya, itu produk-produknya ada beberapa ya, dari big screen TV, kemudian ada CDMA dan lain-lain. Nah, memang dari segi desain itu memang cukup unik ya kalau Samsung, sehingga sampai sekarang ya cukup menjadi idola, terutama di bidang HP gitu ya. Dalam produk HP itu Samsung sedikit lebih unggul lah dibandingkan dengan yang lain. Ini ya perspektif saja ya, persepsi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya minta maaf. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.